Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dom Death of Mystery, channel yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Dan ini adalah cerita yang kedua dari channel ini. Buat sahabat atau teman-teman yang suka dengan kisah misteri, mari dukung channel ini agar bisa berkembang. Caranya tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja di sini Mbah akan menceritakan sebuah kisah misteri, kisah yang dibagikan oleh akun Facebook Hana Jasmine yang berjudul Jasad yang Ditaburi Garam. Seperti apakah kisah ceritanya? Mari kita simak sebagai berikut. Aku baru saja selesai sholat maghrib. Saat dari arah luar terdengar riuh teriakan warga. Padahal biasanya suasana di desa ini lumayan sepi kalau habis maghrib begini. Aku yang penasaran pun langsung berlari ke arah luar tanpa melepas mukena. "Ini ada apa, Mbah?" tanyaku saat melihat Mbah Putri sudah berdiri di ambang pintu depan lebih dulu. "Ada maling," katanya, Nduk. Aku langsung mencekal pergelangan tangannya saat ia hendak berkabung dengan para warga yang bergerombol jalan ke arah yang sama. "Sampean mau kemana, Mbah? Jangan ikut, bahaya." "Perasaan Mbah ndak enak, Nduk. Kamu cepetan ambil jilbab, kita ikutin warga," ucapnya sembari mendorong pelan tubuhku. Aku yang memang penasaran pun akhirnya nurut, melepas mukena tanpa melipatnya dan langsung menyambar hijab yang menggantung di belakang pintu kamar, kembali keluar dan bergegas menyusul warga bersama Mbah Putri. Kami berdua setengah berlari karena tertinggal cukup jauh. Dan saat jarak kami sudah lumayan dekat dengan rombongan warga yang ternyata berhenti tepat di depan rumah Juragan Surya, terdengar teriakan seorang wanita yang meminta ampun. Meski belum melihat secara langsung, tapi aku sudah bisa menebak bahwa warga sedang menghakimi wanita itu. Ketika jarak kami semakin dekat, tiba-tiba Mbah Putri teriak memanggil nama Mbak Lastri, wanita yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Mau tak mau aku pun ikut lari menyibak kerumunan, mencoba melindungi Mbah Putri dari warga yang berdesak-desakan. Semakin masuk ke dalam kerumunan, aku pun mulai mengenali suara jeritan minta tolong itu. Ya, itu suara milik Mbak Lastri. "Astagfirullah, Mbak Lastri!" Aku berteriak histeris melihat wanita yang sudah aku anggap seperti kakak sendiri itu berbaring tak berdaya di atas jalanan desa yang berbatu. Tubuhnya telanjang, hanya daleman yang masih menempel di tubuhnya yang sudah dipenuhi tanah dan darah. Tubuhku ditahan oleh warga saat ingin menolong Mbak Lastri yang sudah terkapar tidak berdaya. Sedangkan Mbah Putri sudah limbung, tidak sadarkan diri. Aku tak tahu kesalahan apa yang Mbak Lastri buat. Mereka hanya meneriaki wanita malang itu dengan sebutan maling. Namun tak jelas apa yang sudah wanita itu ambil. Aku meraung melihat tubuh Mbak Lastri yang kejang-kejang dan masih dilempari batu oleh beberapa warga. Bahkan manusia-manusia biadab itu dengan teganya menabur sebaskom garam ke tubuh Mbak Lastri yang dipenuhi luka, membuat tubuh wanita itu menggeliat, menahan sakit. Bibirnya tak lagi mengeluarkan teriakan, hanya menyisakan rintihan pilu yang dianggap nyanyian merdu oleh mereka yang tak lagi memiliki empati. Aku tak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya tubuh Mbak Lastri diam, tak lagi bergerak atau mengeluarkan rintihan. Saat itulah warga baru melepaskan cekalannya dari lenganku. Aku menangis, bersimpuh sembari memeluk jasad Mbak Lastri yang mengenaskan. Bahkan sampai nyawa wanita ini melayang. Tak ada satupun warga yang peduli. Sebagian dari mereka bahkan masih mencaci maki. Aku menoleh ke arah lelaki yang sedari tadi berdiri di depan pagar rumahnya.
Lelaki itu memperhatikan apa yang dialami Mbak Lastri tanpa sedikit pun merasa simpati. Dia Juragan Surya, seorang yang memiliki pengaruh paling besar di desa. Sebab selain dia orang paling kaya, dia pun pemimpin yang dipilih oleh warga. Mbak Lastri pun sudah sekitar 6 bulan bekerja di rumahnya sebagai tukang cuci. Selama ini semuanya baik-baik saja. Bahkan wanita itu sering menceritakan betapa baik majikannya itu. Lalu sekarang kenapa begini? Kalian manusia biadab, jahanam, di mana hati kalian? Dia salah apa? Teriakku diiringi isak tangis. Dimitri, dia itu maling. Mending kalau cuma maling harta, tapi ini maling suami orang juga. Kamu bakal nyesel kalau belain dia, seru Mbak Widarti. Yang aku tahu, dia itu teman kerja Mbak Lastri. Bukan aku, tapi kalian yang akan menyesal. Kalian semua sudah menghakimi seseorang karena tuduhan yang belum pasti. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu ini lihat langsung apa yang dilakukan Mbak Lastri? Tidak kan? Semua diam, saling pandang. Sedangkan Mbah Putri yang baru sadar dan tadi sempat dibopong warga ke pinggir pun berlari memeluk anak angkatnya itu. Bau anyir darah menyeruak ke dalam rongga hidungku dan mungkin kami semua. Sudah, sekarang kalian bubar. Masalah ini sudah selesai. Aku menatap tak percaya Juragan Surya. Dia memerintahkan para warga untuk segera bubar tanpa mengurus jenazah Mbak Lastri lebih dulu. Astagfirullah, sepertinya warga sudah melakukan kesalahan besar karena memilih pemimpin seperti dia. Stop! Teriakku, membuat sebagian warga yang sudah membubarkan diri kembali menoleh. Apa hati kalian sudah benar-benar mati? Setelah membunuh dia, apa kalian juga tidak mau mengurus jenazahnya? Lagi mereka saling pandang dan berbisik. Beberapa warga ada yang berbalik dan kembali mendekat. Namun langkah mereka berhenti saat suara Nyai Dasih, istri Juragan Surya, terdengar memberi perintah. Jangan kalian makamkan perempuan jahanam itu di tanah pemakaman desa. Saya tidak sudi. Dia menempati tanah pemberian suami saya. Akhirnya warga yang tadi maju mundur kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Aku bersumpah mereka akan menyesali kejadian ini. Sekitar pukul 23:45, aku dan Mbah Putri yang dibantu oleh beberapa tetangga dekat kami akhirnya selesai memakamkan Mbah Lastri di halaman belakang rumah Mbah Putri. Meski bisa dibilang kurang layak, sebab kami hanya membungkus jenazahnya menggunakan kain jarik. Karena tidak adanya kain kafan, batu nisannya pun hanya sebuah batu biasa tanpa ditulis nama. Semua serba darurat, tapi kami tak lupa mendoakan Mbak Lastri semoga dia tenang. Percayalah, setelah ini mereka yang ikut-ikutan menghakimi tanpa tahu apa yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah tenang lagi. Ucap Pak Tarim, tetangga yang beberapa jam lalu membantuku mengangkat jenazah Mbak Lastri, bersama sang istri dan beberapa tetangga yang masih memiliki hati. Lastri perempuan baik. Saya yakin ini hanya sebuah kesalahpahaman atau memang fitnah yang sengaja dibuat oleh seseorang. Timpal Bu Ani, istri Pak Tarim. Sedari tadi ia mencoba menenangkan Mbah Putri yang terus meraung menangis kepergiannya Mbak Lastri. Dan dari mitos yang pernah aku dengar, jika jasad seseorang ditaburi garam, maka arwahnya akan gentayangan. Apakah Mbak Lastri akan menuntut dendam? Aku sih berharap seperti itu. Alam seolah mengerti jika di desa ini baru saja terjadi tragedi. Hujan deras disertai angin kencang membuat suasana dini hari terasa mencekam. Suara lolongan anjing yang terbawa angin terdengar samar-samar di kejauhan.
Meski malas dan takut, namun aku tetap memaksa bangun dan keluar kamar untuk mengecek ruang tengah yang memang atapnya bocor di beberapa bagian. Biasanya kalau hujan di jam-jam seperti ini, Mbak Lastri yang akan bangun untuk menadah tetesan air dari atap yang bocor menggunakan baskom. Sejak suami Mbak Lastri meninggal setahun yang lalu, Mbah Putri memang mengajaknya untuk tinggal bersama kami karena dia tidak punya kerabat satupun di desa ini dan juga tak ada rumah yang bisa ia tempati. Sedangkan untuk kembali ke kampung halamannya pun tidak bisa karena terkendala biaya dan juga tak ada keluarga yang tersisa di sana katanya. Mbak Lastri seorang yatim piatu dan setelah dinikahi Mas Badrun, pemuda asli desa sini, akhirnya dia pun menetap di sini. Namun ternyata desa ini seperti sebuah malapetaka untuknya. Belum genap setahun menikah, Mas Badrun meninggal dengan cara yang sedikit tidak wajar, membuat Mbak Lastri dianggap pembawa sial oleh keluarga Mas Badrun. Dan sekarang dia menyusul dengan cara yang lebih mengenaskan. Padahal selama kurang lebih setahun aku tinggal bersamanya, Mbak Lastri adalah sosok yang baik di mataku. Mengingat almarhumah Mbak Lastri, bulu kuduku langsung berdiri. Aku yang sudah hampir sampai di ambang pintu dapur pun spontan berhenti melangkah. Ada rasa ragu, apalagi aku ingat kalau Mbak Lastri dimakamkan di halaman belakang rumah ini. Bismillahirrohmanirrohim, gumamku, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum lanjut berjalan ke dapur. Sebab kalau dibiarkan, ruang tengah rumah ini bisa banjir dan bahaya kalau Mbah Putri sampai terpleset. Namun ketika baru sampai di ambang pintu dapur, tiba-tiba angin pelan berembus menabrak tengkukku. Aku diam waspada dengan apa yang selanjutnya akan terjadi. 10 detik, 30 detik, hening. Tak ada keganjilan terjadi. Aku pun sedikit bernapas lega. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamku. Lalu dengan cepat lari mengambil beberapa baskom yang menggantung di dinding dapur. Sampai aku selesai meletakkan baskom-baskom di lantai ruang tengah pun tak ada sesuatu yang aneh terjadi. Hanya suara gemuruh hujan dan guntur yang sesekali terdengar membuatku ngeri. Apakah mereka yang sudah menghabisi nyawa Mbak Lastri tidak dengan tenang malam ini, batinku? Dan aku berharap mereka lebih ketakutan dibanding aku sekarang. Mungkin terdengar jahat, namun perbuatan mereka lebih biadab. Aku sempat berbicara dengan Pak Tarim, berniat ingin melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Namun jawaban Pak Tamrin berhasil membuatku kecewa. Kita ini orang kecil, Tri, dan yang akan kita laporkan itu orang berkuasa. Lawan kita tidak sepadan. Benar, rasanya akan sulit melawan Juragan Surya bersama para antek-anteknya itu, menggunakan hukum negeri. Kalau memang hukum negeri tidak bisa, biarkan hukum alam yang bekerja, sambung istri Pak Tarim. Beberapa saat yang lalu, sebelum akhirnya mereka pamit karena malam yang semakin larut. Setelah memastikan tidak ada lagi air yang menetes ke lantai, aku pun bergegas kembali ke kamar. Waktu sudah menunjukkan pukul 02:15 dini hari. Tapi aku belum tidur sama sekali. Sedangkan Mbah Putri sudah terlelap sejak Pak Tamrin dan istrinya pamit pulang. Mungkin beliau juga kecapean karena terlalu banyak menangis. Lalu ketika aku melewati bekas kamar Mbak Lastri, bulu kuduku kembali berdiri. Pintunya yang sedikit terbuka memperlihatkan betapa gelapnya di dalam sana. Kamar Mbak Lastri ini ada di ruang tengah, berhadapan dengan kamar Mbah Putri. Sedangkan kamarku ada di samping ruang tamu. Namun tak jarang aku tidur di kamar Mbak Lastri, karena bagiku dia sudah seperti sosok kakak sekaligus ibu untukku. Jarak usia kami hanya terpaut 8 tahun, tapi
Karena dia memiliki tubuh yang mungil membuatnya terlihat awet muda. Itu juga yang membuat beberapa ibu-ibu di sini tidak menyukainya, apalagi setelah Mbak Lastri menjadi janda. Tri, langkahku spontan berhenti ketika mendengar seseorang memanggilku dengan lirih. Siapa? Mbak Putri. Aku sedikit berteriak meski aku yakin kalau tadi bukan suara milik Mbah Putri. Hening tak ada sahutan lagi. Namun saat aku hendak melanjutkan langkah, tiba-tiba, "Tolong Tri, dingin." Suara itu terdengar lagi. Kali ini diiringi isak tangis yang terdengar pilu. "Kenapa mereka membunuh Mbak Tri? Bukan Mbak pelakunya." Sakit Tri, perih. Sekarang tubuhku benar-benar gemetar, gigi saling beradu karena saking takutnya. Kaki pun mendadak berat untuk dibawa berjalan, padahal hanya butuh 3 langkah lagi untuk aku sampai kamar. Berbagai doa aku ucapkan, mulai dari surah Al-Ikhlas sampai doa masuk kamar mandi pun tak luput ku baca. Seumur-umur baru kali ini aku ketakutan akan sesuatu. "Mereka jahat Tri, bukan Mbak. Tolong percaya." Suara Mbak Lastri semakin terdengar pilu di telingaku. Entah suara itu berasal dari mana, tapi terdengar begitu dekat di telingaku. Aku berjongkok, menyembunyikan wajah di dalam lipatan tangan dengan tubuh yang masih gemetar ketakutan. Kenapa dia pun mendatangiku, batinku. Aku terisak, ingin teriak tapi tenggorokanku tercekak. Sampai akhirnya bahuku terasa ditepuk oleh seseorang bersama suara Mbah Putri yang membuatku sedikit bernapas lega. "Kamu kenapa, Nduk?" Aku mendongak secara perlahan, tapi masih dalam keadaan mata terpejam. Takut kalau ternyata yang sekarang di hadapanku bukan Mbah Putri sungguhan. Dimitri, kamu kenapa?" tanya Mbah Putri, dan sekarang barulah aku benar-benar bernapas lega. Ada anu Mbah, anu, Mbak Lastri, tadi ada Mbak Lastri." Raut wajah Mbah Putri biasa saja, tidak terkejut ataupun takut. Dia seolah tahu kalau ini pasti akan terjadi. "Sudah, tidak apa-apa. Sekarang mending kamu tidur. Sudah jam 3 subuh dan kamu belum tidur sama sekali kan?" Telapak tangan kuriputnya mengelus kepalaku dengan sayang, membuat rasa takutku perlahan hilang. "Tapi kenapa Mbak Lastri juga ganggu kita, Mbah?" Wanita yang merawatku setelah kedua orang tuaku bercerai itu tersenyum. Namun entah kenapa senyumannya terlihat sedikit menakutkan. "Dia bukan mengganggu, tapi hanya ingin meminta tolong," tungkasnya, lalu membawaku untuk tidur bersama di kamarnya karena aku memang menolak tidur sendirian. Tidurku terusik ketika seseorang berulang kali menepuk-nepuk lenganku. "Dimitri, bangun. Waktu subuh sudah mau habis. Hei, bangun Duk. Salat dulu." Meski dengan keadaan masih setengah mengantuk, akhirnya aku bangun, duduk bersandar di kepala ranjang untuk mengumpulkan sisa-sisa kesadaran. "Semalam kamu pindah ke kamar Mbah jam berapa, Tri? Kok Mbah ndak tahu?" Ucapan Mbah Putri itu berhasil mengembalikan kesadaranku sepenuhnya. "Loh, semalam kan Dimitri ke kamar bareng Mbah." Mbah Putri terlihat bingung mendengar jawabanku. "Ngelindur kamu. Lah semalam Mbah tidur nyenyak banget kok. Bangun-bangun tadi pas azan subuh." Sekarang gantian aku yang kebingungan. Kalau semalam Mbah Putri tidur, terus siapa yang semalam mengelus kepalaku dan membawaku ke kamar ini? Masa Mbak Lastri?